Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata pelajaran geografi untuk kelas 10. Oke, untuk pembahasan pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian iklim dan apa itu pengertian cuaca. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang dan cakupan wilayah yang luas. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Jadi logikanya seperti ini. Misal daerah Keragilan lagi hujan nggak? Misal hujan. Nah, daerah Serang lagi panas, daerah Petir lagi berangin gitu. Nah, itu ngomongin cuaca. Tapi kalau ngomongin di Indonesia lagi musim apa nih? Oh, musim kemarau, oh musim hujan. Nah, itu berarti lagi ngomongin iklim. Ingat ya, jadi kalau cuaca itu ruang lingkupnya sempit. Paling ya hanya satu kecamatan gitu. Atau hanya satu kampung hujan. Bahkan kalau untuk cuaca itu benar-benar sangat lokal sekali. Contoh kecil di daerah Keragilan sedang hujan gitu. Tapi di daerah Sentul itu tidak hujan atau panas. Nah, itu juga sama cuaca. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, cuaca ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena cuaca bakal mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, kita mau berangkat sekolah. Kalau cuacanya hujan, maka akan terhambat. Nah, maka di sini nanti muncul tuh peribahasa sedia payung sebelum hujan. Itu betul sekali, karena kalau kita udah punya payung, ketika hujan gampang tinggal dipakai. Oke, itu cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Cuaca ini yang selalu bersentuhan dalam kehidupan kita. Seperti sekarang sebentar lagi mau Ramadan. Nah, biasanya kalau cuacanya panas itu akan mempengaruhi jalan puasa kita juga. Kalau cuacanya panas akan lebih berasa berat untuk menjalani puasa Ramadan. Oke, pokoknya semangat. Entah panas, entah dingin, entah hujan atau salju, puasa Ramadan harus tetap semangat. Oke. Tadi kita sudah membahas pengertian iklim dan juga cuaca. Oke. Untuk iklim, klasifikasi iklim di LKS teman-teman itu tidak ada pembagiannya, langsung iklim matahari dan langsung menurut para ahli. Nah, untuk materi tambahan, untuk iklim itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama iklim matahari, yang di LKS teman-teman juga ada. Lalu iklim fisis. Untuk iklim fisis nanti disesuaikan dengan tempat-tempatnya dan juga iklim menurut para ahli. Di LKS ada Junghun, Koppen dan juga Smith. Oke, kita ke LKS ya, ke LKS. Iklim matahari. Oke, iklim matahari adalah iklim suatu tempat berdasarkan letak garis lintang atau garis edar semu matahari terhadap permukaan bumi. Jadi itu disesuaikan dengan letak suatu tempat berdasarkan derajat lintang ataupun garis hayal yang ada di bumi, itu disesuaikan dengan itu. Untuk Indonesia kebetulan berada di bukan kebetulan, artinya kuasa Allah, kuasa Allah itu ada di wilayah yang iklimnya adalah tropis. Jadi di garis khatulistiwa. Jadi Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka Indonesia itu memiliki iklim tropis. Untuk gambarnya seperti ini di AKS teman-teman. Di sini ada Indonesia, di sini ke atas ada Cina, lalu ada Korea, lalu ke atas terus ada ke Rusia, dan juga terakhir itu ada di kutub utara, di Rusia bagian atas, di Samudra Arktik. Kalau ke bawah itu ada Australia, lalu ada lautan lepas, Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik bagian selatan, dan juga nanti ketemu di kutub selatan, di North Pole. Nah, ini iklim matahari. Jadi iklim matahari itu dibagi 4. Pertama, tropis. Tropis itu adalah di lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan dan seterusnya. Semakin ke atas ataupun semakin ke bawah itu iklimnya berubah menjadi dingin. Ke atas dingin dan musimnya nanti berubah. Ada yang kalau tropis itu 2 musim. Hanya musim kemarau dan musim hujan. Kalau di iklim yang dingin, negara-negara lintang yang tinggi itu memiliki 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Nah, wilayah iklim matahari atau iklim tropis
itu wilayahnya ini ada di gambar ini ya, wilayah ini. Nah, ini wilayahnya. Jadi Indonesia ada di sini. Indonesia pokoknya yang dilalui garis merah itu memiliki iklim yang tropis. Negara-negara Indonesia, Malaysia, terus Papua Nugini, lalu Filipina, lalu ke sini itu ada Bangladesh, ada India, ada Madagaskar, ada sebagian besar negara-negara di Afrika dan juga di Amerika, termasuk juga Brazil. Di sini ada Kuba, ada Peru dan lain-lain, itu masuknya ke iklim tropis. Bahkan sebagian dari Meksiko juga masuk ke bagian iklim yang tropis. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya ada suhu udara rata-rata tinggi, curah hujannya juga lumayan tinggi, mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Kenapa? Karena walaupun bergeser, matahari posisinya bergeser, itu karena posisinya di tengah-tengah atau tropis, itu sepanjang tahun memiliki selalu disinari sinar matahari. Jadi tidak ada ceritanya Indonesia akan perbedaan siang dan malamnya akan terlalu lama, itu tidak ada ceritanya karena di daerah tropis. Beda dengan di daerah lintang utara atau lintang yang kutub selatan. Ada waktu-waktu yang siang lebih lama, ada waktu-waktu malam lebih lama. Wilayahnya itu termasuk Asia Tenggara, Australia bagian utara, Asia Selatan bagian selatan, lalu ada Afrika Tengah, lalu ada Amerika Selatan bagian utara. Untuk subtropis itu di atasnya, berarti itu melalui Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Utara, Eropa Selatan, Amerika Utara bagian selatan, dan Amerika Selatan ini. Lanjut, yang kedua itu iklim Pisces. Nah, iklim Pisces itu dibagi berdasarkan tempat-tempatnya nanti. Pertama ada iklim maritim. Jadi iklim Pisces itu dibagi menjadi 5. Ada iklim maritim, iklim kontinental, lalu ada iklim gurun, lalu ada iklim pegunungan tinggi, dan juga yang terakhir ada iklim kutub atau iklim dingin. Nah, iklim maritim itu adalah yang dekat dengan pantai ataupun kepulauan. Suhunya suhu tahunan rata-rata rendah, amplitudo suhu harian kecil, artinya perbedaan antara suhu yang dingin dengan suhu yang panas ataupun hangat itu kecil. Jadi tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, artinya sedang-sedang saja. Banyak awan dan hujan disertai badai. Contohnya adalah negara-negara Asia Tenggara, artinya negara-negara yang memiliki banyak kepulauan karena iklim maritim. Nah, itu Indonesia masuk ke iklim maritim. Selain itu ada Jepang juga sama karena dia juga bentuknya kepulauan. Lanjut, iklim kontinental. Kalau iklim kontinental itu adalah iklim yang berada di tengah-tengah benua. Biasanya iklim kontinental itu tidak dipengaruhi oleh angin laut. Artinya angin sudah terlalu jauh untuk sampai ke daratan. Makanya namanya iklim kontinental. Cirinya dari tengah-tengah benua. Lalu perbedaan suhunya sangat besar sekali dan curah hujan cukup sedikit. Contohnya Asia Tengah dan juga Asia bagian barat. Lanjut ke iklim gurun. Letaknya berada di tengah daratan subtropik. Curah hujan sangat berkurang, penguapan juga cukup tinggi, amplitudo suhu sangat-sangat besar gitu. Jadi siang sangat panas sekali sampai membakar ubun-ubun kepala istilahnya, dan pagi dan malam tuh dingin sampai menusuk tulang. Ibaratnya seperti itu. Persebaran gurun. Untuk gurun yang paling terkenal mungkin itu ada gurun Sahara di Afrika Utara dan juga Libya. Lalu ada gurun Gobi di Asia Tengah. Selain itu ada juga gurun Great Basin. Lalu ada gurun Peru, Atacama di Chile, atau ada Patagonia di Argentina. Lanjut, iklim pegunungan tinggi. Ciri-cirinya ada di dataran tinggi atau pegunungan yang tinggi. Amplitudo suhu juga cukup besar, bahkan sangat besar. Pada siang hari panas dan juga malam akan terasa dingin sekali. Karena biasanya untuk daerah yang tinggi itu berlaku penurunan suhu setiap 100 meter. Contoh di pegunungan Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia, pegunungan Alpen,
Pegunungan Jaya di Papua, di Indonesia, dan juga dataran tinggi. Biasanya untuk dataran tinggi itu berlaku iklim Ugahari atau iklim pegunungan tinggi. Lanjut, iklim kutub atau iklim dingin. Nah, iklim dingin itu letaknya di sekitar kutub, di kedua kutub, entah di atas, di utara atau kutub utara atau di bawah kutub selatan. Suhunya sangat dingin dan juga bersalju. Apa nggak ada rumah di sana? Ada, cuma memang rumahnya disesuaikan dengan kondisi iklimnya supaya nyaman ditinggali dan juga mendukung kehidupan. Karena kalau terlalu panas manusia juga tidak bisa hidup, dan terlalu dingin manusia juga tidak bisa hidup dengan normal. Oke, itu iklim fisis dan juga iklim matahari. Lanjut ke klasifikasi iklim menurut para ahli. Yang pertama kita lihat ke LKS, itu ada iklim Köppen. Oke, iklim Köppen membagi iklim di muka bumi atas dasar rata-rata suhu udara dan curah hujan bulanan atau tahunan. Ia berpendapat bahwa suatu iklim tersebut basah atau kering ditentukan oleh indeks hujannya. Klasifikasi iklim menurut Köppen dapat dirinci sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa rinciannya. Dia mengklasifikasikan tipe-tipe iklim dari A sampai dengan F sampai dengan E. Iklim A merupakan iklim hujan tropis. Lalu iklim B, iklim kering. Ciri-cirinya terdapat daerah gurun atau semi-arid, stepa, curah hujan terendah 25,5 mm per tahun, serta tingkat penguapan yang tinggi. Jadi penguapannya juga cukup tinggi. Lalu ada iklim C, merupakan iklim yang cukup sedang. Lalu ada iklim D, iklim salju atau microthermal snow climate, iklim dingin, iklim salju. Suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat, sedangkan suhu rata-rata bulan terdingin itu di bawah 0, yaitu minus 3 derajat Celcius. Artinya ini dingin sekali, 10 derajat. Ingat, suhu rata-rata manusia itu sekitar 35 atau 36 derajat Celcius. Yang terakhir ada iklim kutub. Nah, iklim kutub ini iklim yang terdapat daerah Arktik atau di Antartika. Jadi di atas, di kutub utara atau di kutub utara Arktik, kutub selatan Antartika. Suhu tidak pernah lebih dari 10 derajat, tidak memiliki musim panas yang benar-benar panas. Jadi walaupun panas, karena wilayahnya dingin, maka suhu panasnya akan terserap oleh suhu dingin. Dari masing-masing tipe tersebut dibagi lagi ke dalam subtipe yang ditandai dengan huruf kecil. Rincian pembagian iklim Köppen secara mendalam adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rincian dari iklim Köppen. Jadi ada AF sampai dengan EF. Cuma klasifikasi besarnya itu diklasifikasikan berdasarkan tipe A, B, C, D, dan juga E. Lanjut ke iklim Junghun. Kita ke LKS. Ya, iklim Junghun. Iklim Junghun mengklasifikasikan berdasarkan ketinggian tempat dan suhu serta kesesuaiannya untuk jenis tanaman tertentu. Jadi di ketinggian berapa itu cocoknya untuk tanaman budidaya apa gitu. Untuk gambar bisa dilihat di halaman berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk suhu 0 sampai dengan 600 itu tumbuhan yang budidaya itu kelapa, tebu, karet, dan padi itu sangat cocok dan sering dijumpai di daerah dengan ketinggian seperti ini. Lalu selanjutnya ada iklim sedang antara 600 sampai dengan 1500. Ada tembakau, jagung, kapuk, coklat, kopi, kina, sayuran, padi, dan juga teh. Lanjut 1500 sampai dengan 2500 itu iklimnya udah sejuk. Mungkin kalau pernah ke Bandung sejuk ya, atau pernah ke Puncak. Hutan tanaman industri contohnya mungkin bisa pinus. Lalu ada sayuran ada kopi juga ternyata bisa tumbuh di daerah yang 1500 meter ke atas. Lalu ada teh juga dan ada kina. Lalu lanjut 2500, hampir tidak ada tanaman budaya. Artinya kalau hampir tidak ada tanaman budaya, itu pohon-pohon yang di sini itu tidak tumbuh di sana karena mungkin terlalu dingin juga, tidak sesuai. Jadi paling adanya pohon-pohon, ya semak-semak belukar. Itu yang berdasarkan
iklim menurut Junghun. Lanjut ke yang terakhir dari LKS, itu ada iklim Smith-Ferguson. Oke. Iklim ini berdasarkan perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan basah setiap tahun, kemudian di rata-rata. Untuk presentasinya ada di bagian ini, di bagian yang saya beri tanda panah. Nah, untuk cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya Q sama dengan rata-rata bulan kering dan juga kemudian dibagi dengan rata-rata bulan basah, kemudian dikali dengan 100%, baru ketemu. Ketika sudah ketemu berapa persen, maka disesuaikan dengan tabel yang ada di bawah ini. Jadi saat basah sampai dengan luar biasa kering. Oke, sampai di sini untuk materi geografi kelas 10 semester genap untuk materi iklim global. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.